tolong saya didoakan. Tolong saya didoakan. Apa isi doanya? Supaya saya dapat jodoh. Emangnya selama ini ada jodohnya apa enggak? Sudah ada, tapi pergi lagi. Sudah datang, pergi lagi. Terus saya suka bilang kepadanya, jangan-jangan kamu punya kriteria jodoh itu terlalu berat. Atau terlalu sempurna. Mengharapkan jodoh yang akan datang itu orangnya benar-benar perfect. Sehingga ya, kalau kriteria kita yang atur, Tuhan tidak setuju kan? Rancangan kita, kalau tidak disetujui oleh Tuhan, nggak akan jadi. Beda kalau orang menyerahkan semuanya kepada Tuhan, terserah Tuhan mau beri jodoh kepada saya seperti apa, terserah. Mau dia pendek kah, tinggi kah, kurus kah, gemuk kah, kulitnya hitam kah, putih kah, rambutnya lurus atau bergelombang, terserah. Karena siapa bisa lawan kehendak Tuhan? Kan enggak. Kita tidak pernah bisa untuk mengatur Tuhan menurut kita mau. Yang dapat kita lakukan adalah kita biarkan diri kita yang diatur oleh Tuhan menurut Tuhan mau. Nah, kalau sudah bicara seperti ini, biasanya banyak orang diam. Terus banyak orang memutuskan untuk tidak lagi berdiskusi dengan pastor. Kalau sudah pastornya bilang, kita harus menyerahkan diri kepada ketetapan Tuhan. Semua orang akan diam. Oh, bila perlu segera tidur dan bila perlu pamit. Nah, malam ini kita bincang seputaran jodoh, tapi jangan jauh dari situ. Kita tidak usah bicara tentang hal lain di luar tema ini. Jadi sebelum kita lanjut, saya sampaikan kepada kita semua, kita Gereja Katolik Uskup Denpasar sedang dalam keprihatinan, boleh dibilang duka dalam tanda kutip, akibat sebagian umat Katolik yang ada di Stasi Tanjung Menangis, itu ada di wilayah paroki Sumbawa Besar, beberapa hari yang lalu rumahnya terbakar karena korslet. Ada sekian keluarga yang rumah yang dibangun oleh perusahaan itu seperti barak, semuanya ludes, habis. Jadi sekarang mereka tinggal di bawah tenda. Kita prihatin dengan umat kita yang ada di wilayah Sumbawa Besar, bagian Stasi Tanjung Menangis. Kita sementara melakukan tindakan untuk menguatkan, untuk menyelamatkan mereka di tengah situasi yang sangat sulit, karena terbakaran tidak menyisakan apa yang ada di dalam rumah-rumah itu, kecuali tidak ada satupun yang menjadi korban nyawa. Itu ikan yang menjadikan pemberitahuan supaya kita nanti ingat di dalam doa-doa kita. Bagian yang berikutnya, tentu yang kita alami pada malam hari ini harus menjadi pembicaraan yang penuh dengan ketulusan, penuh dengan keterbukaan, tapi bukan mengaku dosa, beda itu. Lebih kepada kita ingin mengalami sungguh-sungguh apa sebetulnya tentang jodoh itu. Tuhan bilang apa tentang jodoh? Kita sendiri memberikan batasan tentang jodoh itu seperti apa? Dia pilihan atau dia takdir? Bagaimana sikap Gereja Katolik tentang takdir, tentang pilihan? Hal yang sangat berbeda. Nanti di ujung dari bincang-bincang ini kita akan tahu persis, oh ini toh yang dimaksudkan dengan jodoh itu pilihan atau takdir. Baik, dengan tidak membuang waktu lagi, silakan sekarang kita bincang-bincang, kita dialog. Kalau sudah ada pertanyaan silakan ditunjukkan, kalau belum ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau tidak yang bertanya, saya yang bertanya. Saya serahkan kepada moderator untuk mengatur bincang-bincang kita secara santai, tetapi tetap fokusnya pada topik kita, jodoh itu pilihan atau takdir. Baik, terima kasih Romo. Nah, gimana nih teman-teman, udah ada yang punya pertanyaan belum untuk Romo? Kalau misalkan untuk beberapa pertanyaan pertama, kemarin kita ada buka question box di Instagram, dan ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh mungkin tim share 1-2 pertanyaan terlebih dahulu, nanti
Ini buat mancing. Jadi teman-teman langsung siapin juga ya pertanyaannya. Nah, ini ada yang dari Instagram chatbox kita. Ini lumayan banyak ditanyakan, Romo. Dari beberapa pertanyaan, banyak banget yang nanyain soal permasalahan ini. Jadi, saya beragama Katolik dan pacar saya beragama Kristen. Jadi, bagaimanakah tanggapan gereja Katolik terhadap beda agama tersebut? Langsung dijawab. Boleh. Atau mau dikumpulkan dulu juga boleh. Jangan, nanti saya lupa. Oke, iya. Langsung dijawab, silakan, Romo. Baik, dengar baik. Ini pertanyaan yang sering kali muncul pada waktu ada proses pembelajaran atau kita kenal dengan nama KPP, Katekesi Persiapan Perkawinan bagi pasangan-pasangan yang mau menikah. Juga menjadi pertanyaan dalam berbagai macam perjumpaan saat kunjungan ke paroki-paroki. Nampaknya banyak orang Katolik masih ada pada pola pikir zaman lampau, jauh sekali di belakang. Karena di zaman yang lampau, perkawinan Katolik itu benar-benar diizinkan kalau dua-duanya dibaptis secara Katolik. Dulu. Sementara dalam perjalanan waktu, dalam perkembangan yang gereja menyadari bahwa soal jodoh ini kan kadang-kadang orang bertemu dengan jodohnya beda keyakinan. Bahkan yang satu tahu agamanya apa nggak jelas. Saya menangani satu pasangan yang wanita Katolik Indonesia, yang laki Australia dibilang, "Father, saya tidak ada agama. Saya kenal Yesus, tapi saya tidak beragama." Nah, jadi zaman yang lampau tidak pernah diizinkan untuk pernikahan yang salah satunya bukan Katolik. Dalam perjalanan waktu, gereja kemudian membuat kebijakan yang dituangkan dalam aturan hukum gereja perkawinan Katolik. Karena baik ya, kalau nanti ada pertanyaan lagi tolong dijawab seperti yang Romo jawab, yang sampaikan ini. Perkawinan Katolik itu tidak ada halangan jika keduanya adalah orang yang dibaptis secara Katolik. Ini standarnya yang harus dipahami sungguh. Jika salah satunya orang yang bukan Katolik atau orang yang dibaptis di gereja-gereja di luar gereja Katolik, itu ada halangan. Seorang pastor, saya misalnya, tidak boleh memberkati perkawinan yang salah satunya Katolik, yang satunya bukan Katolik, dari agama lain, atau dari agama Kristen, tanpa izin resmi dari uskup. Hanya uskup, disebut dalam bahasa hukum gereja, ordinaris wilayah, yang punya wewenang untuk memberikan izin supaya perkawinan antara dua orang yang beda agama atau beda gereja itu boleh dilangsungkan. Tentu syaratnya banyak. Syaratnya antara lain, dari yang Katolik harus menandatangani surat pernyataan. Isinya adalah dia akan tetap mempertahankan iman Katolik, terus seluruh anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama atau beda gereja itu harus dibaptis dan dididik secara Katolik. Surat pernyataan ini harus disetujui dan ikut ditandatangani oleh pasangan yang bukan Katolik atau dari gereja lain di hadapan seorang imam.
Kapan terjadinya? Pada waktu proses penyelidikan kanonik. Bahkan dengan kebijakan pastoral, misalnya di katedral, saya akan minta pasangan yang bukan Katolik, entah itu agama lain atau dari gereja lain, harus meminta surat pernyataan dari orang tuanya yang mengizinkan anaknya melangsungkan perkawinan secara Katolik. Dan harus di atas meterai 10.000. Sebagai besar kalau ada proses hukum akan ada damai, sebab meterai 10.000 itu dokumen negara. Jadi sesudah proses penyidikan kanonik, seperti syaratnya tadi, seorang imam, pastor paroki harus mengajukan izin ke uskup dengan berkas-berkas yang disiapkan. Antara lain surat pernyataan tadi, kemudian yang bukan Katolik harus ada surat keterangan belum menikah dari kelurahan setempat. Jika seluruh administrasi dokumen itu lengkap, syaratnya terpenuhi, Bapak Uskup akan mengeluarkan satu surat izin yang disebut dispensasi. Kalau pasangan itu beda agama disebut disparitas kultus. Beda agama. Kalau beda gereja itu mixta religio, istilah Latin. Mau bilang bahwa itu satunya agama lain, satunya gereja lain. Jika surat dispensasi dari uskup itu sudah keluar, baru boleh melangsungkan perkawinan. Dengan demikian jelas jawaban atas pertanyaan itu boleh. Dan lalu yang bukan Katolik atau yang dari gereja lain tetap sebagai seorang Muslim atau Hindu, Buddha, Konghucu, tidak agama sekalipun, kemudian ditambah dengan anak-anak harus dibaptis dan dididik secara Katolik. Nanti problem yang lain adalah ketika di catatan sipil. Di catatan sipil itu secara dokumen negara syaratnya hanya ada satu agama. Tidak tertulis suaminya agama ini, istrinya kami. Tidak boleh. Maka dia harus setuju dengan agama yang Katolik. Akan tertulis pasangan ini beragama Katolik. Dalam realita dia bukan Katolik. Itu soal syarat dokumen. Tidak menganjurkan yang sementara ikut obrolan santai ini rame-rame cari jodoh yang bukan Katolik. Tidak menganjurkan itu ya. Kecuali Tuhan sudah menentukan bahwa memang jodohmu bukan Katolik, ya mau gimana? Tapi kan tidak. Banyak kali terjadi dalam perjalanan waktu, jika kesaksian iman sebagai seorang Katolik itu sangat bagus untuk yang Katolik, selalu ada kemungkinan yang bukan Katolik itu dia putuskan untuk ikut jadi Katolik. Banyak juga itu. Dan demikian, memang yang Katolik itu harus betul-betul menunjukkan kesaksian sebagai seorang Katolik yang teruji. Supaya berpengaruh kepada yang lain. Kalau tidak, nanti sepanjang segala abad tetap ada dalam agama atau keyakinan yang berbeda. Demikian ya. Saya kira cukup lengkap jawabannya. Bisa. Lengkap sekali, Romo. Oke. Baik, pertanyaan kedua. Ini mungkin yang lumayan sering ditanyakan anak-anak muda ya. Tadi kan Romo juga ada menjelaskan, kalau misalkan nanti jodohnya yang beragama lain gitu. Nah, tapi kapan sih sebenarnya kita tahu bahwa seseorang itu jodoh kita atau bukan? Itu lumayan banyak ditanyakan juga, Romo. Silahkan. Jadi kapan kita tahu itu jodoh saya atau bukan? Kembali ke hati masing-masing. Karena kan ketika kita memilih sesuatu, apalagi memilih orang ya, memang godaannya adalah mulai dengan yang lahiriah. Siapa itu dia? Oh, dia dari wilayah ABCD.
Oh, dia mapan, dia mapan. Hati-hati, mapan secara lahir ya belum tentu mapan secara batin. Kemudian, oh dia ini memang biasa aja, pekerjaannya cuma segitu aja. Artinya kurang mapan secara lahir ya, tapi hatinya top, imannya top. Ya, mungkin. Jadi kembali kepada setiap orang. Bagaimana dia membangun relasi dengan yang lain. Relasinya mau pakai pola mana? Pola digital, yang gampang ada penipuan. Dia bisa bilang kepada pacarnya, maaf saya lagi rapat, padahal dia lagi jalan-jalan. Kan bisa tertipu di WA itu, atau di handphone itu. Namanya pola digital, banyak penipuan itu. Atau dia memakai benar-benar pola relasi hati. Tidak ada yang ditutupi. Tidak ada yang disembunyikan. Apa adanya relasi itu dibangun. Supaya bisa ketahuan baik dan tidak baiknya pribadi masing-masing itu seperti apa. Apakah yang kurang dari yang saya miliki ini bisa ditutup oleh dia? Apakah yang kurang dari dia bisa saya sempurnakan? Ah, itu kira-kira sudah mulai dekat. Kemudian, bagaimana dalam keseharian, dalam relasi itu? Apakah selalu penuh dengan damai? Benar-benar damai ya? Karena kan bicara damai itu relatif. Kadang-kadang orang bicara damai itu hanya secara datar-datar aja, bagian luar aja. Ada kabar pagi, siang, malam, dianggap sudah cukup damai itu. Belum tentu. Jadi, sekali lagi kembali kepada pribadi masing-masing. Bagaimana dia membangun relasi dengan seseorang itu, dari awalnya ada relasi yang secara lahiriah, dia lihat cakep, ganteng, cantik, duitnya banyak, mobilnya mewah, padahal mobil pinjaman, dan seterusnya, sampai pada mereka saling menemukan isi hati masing-masing. Butuh waktu itu. Karena itu kalau saya bertemu dengan dua orang yang ingin menikah, selalu pertanyaan adalah, kamu bertemu dengan dia pertama kali di mana? Apa reaksimu pertama kali ketika bertemu dengan dia? Kemudian sesudah itu, sudah berapa lama siapa yang menyatakan cinta duluan? Barengan atau masing-masing gitu. Macam-macam bisa menjadi pertanyaan. Jadi dari relasi lahiriah menuju kepada relasi hati. Kalau sudah relasi hati itu sudah lain ukurannya. Jadi orang bisa memahami satu sama lain, bisa menerima satu sama lain apa adanya, bisa menyempurnakan yang kurang dari satu sama lain, bisa barengan untuk merebut dunia, maksudnya untuk berjuang dalam berbagai macam rancangan dalam hidup ke depan. Kalau semua itu betul-betul dialami secara lahiriah dan secara batinnya, baru jatuhkan pilihan, ini dah jodoh saya. Karena relasi antara satu sama lain, arahnya ke relasi cinta, itu kadang-kadang harus dibangun dengan banyak pengorbanan. Orang harus bisa mengorbankan egoisme dan kepentingan diri jika benar-benar mau mencintai yang lain. Jadi kalau tiba-tiba pacarnya bilang, kalau kamu mau dengan saya, jangan merokok, karena saya tidak suka merokok. Kalau itu cinta sejati, dia akan matikan rokok. Kalau bukan cinta sejati, dia akan bilang, hanya rokok aja kamu larang-larang. Tapi bisa, dalam membangun relasi, menjenjang kepada keseriusan dalam perkawinan, orang harus bisa mematikan banyak hal yang kalau dimunculkan itu menyakiti yang lain. Baru bisa. Ya, jadi kira-kira itu ya. Jadi sekali lagi kembali kepada masing-masing orang, bagaimana
dia membangun relasi dan benar-benar artinya menemukan bahwa yang bersangkutan itu cocok dengan diri saya, sebab secara batinia itu menemukan ada cinta dan ada keintiman relasi cinta itu. Begitu, Nel. Baik, terima kasih Romo. Yang penting cocok ya. Nah, terus pertanyaan ketiga ini juga dari Instagram. Berdasarkan yang Romo pernah lihat, apa saja tantangan terbesar dalam menjalani hubungan? Mungkin boleh diceritakan Romo 1-2 Romo, silakan. Tantangan yang besar ya dalam relasi. Pasti mau bilang terbesar gimana? Karena ada macam-macam ukuran. Saya sebut saja sejauh yang sering kali diceritakan oleh pasangan-pasangan. Yang pertama, gengsian. Kadang-kadang dalam relasi itu ada yang gengsi. Dia bilang, saya datang dari keluarga kaya. Maaf, kalau ajakan makan barengnya cuma di pinggir jalan, sorry. Harus makan barengnya di restoran mewah. Itu kadang-kadang hal kecil, tapi bisa menjadi berat. Kemudian yang lain, kecemburuan. Cemburu buta. Semua pasti tahu tuh cemburu buta seperti apa. Karena kecemburuan, sebetulnya cemburu itu bagus ya. Orang yang cemburu dengan pasangannya itu tanda dia mencintai. Hanya kadang-kadang cemburunya terlalu over. Sampai-sampai yang bersangkutan dipenjarakan, dikurung oleh dia. Tidak boleh kemana-mana. Tidak boleh membangun relasi dengan orang lain. Padahal orang itu bekerja di tempat yang banyak orang ada. Bagaimana bisa tidak boleh bangun relasi dengan yang lain? Kemudian harus selalu beri berita. 1 kali 24 jam. Jangan. Karena kan 1 kali 24 jam itu tidak hanya urus dirimu. Juga harus merawat urus diri sendiri, juga harus urus pekerjaan. Kalau hidup di tengah keluarga masih juga mengurus orang tua dan macam-macam. Jadi itu kecemburuan buta. Kemudian yang lain adalah ketika materi itu jadi ukuran. Memang penting itu materi. Kalau tanpa materi orang tidak bisa hidup dengan baik. Tapi ketika itu dia jadikan patokan paling utama, nggak akan menemukan jodoh yang pas sampai sepanjang segala abad sekalipun. Materi itu harus dicari bersama. Kalau mau hidup nyaman dengan materi harus berjuang bersama. Jangan diserahkan kepada salah satu. Kan kadang-kadang penyakitnya adalah orang terlena dengan konsep bangun relasi dan perkawinan di tradisi masyarakat tertentu, di mana yang laki harus bekerja, kepala keluarga, yang harus cari uang, dan seterusnya. Tidak, Tuhan tidak bilang begitu. Dua-duanya sejajar untuk sama-sama berjuangkan. Karena perintahnya kepada Adam dan Hawa oleh Allah, itu kan perintahnya kepada Adam dan Hawa. Kuasai burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, binatang yang melata. Perintahnya kepada 2 orang itu. Dan Tuhan tidak bilang kepada Adam dan Hawa, dan kuasailah satu sama lain. Tidak ada itu. Jadi harus benar-benar sama-sama memperjuangkan apa yang menjadi rancangan untuk relasi dan hidup ke depan itu. Itu paling berat itu. Ya, kadang-kadang kan kalau seseorang datang dari keluarga di mana dia anak yang dimanjakan, problem. Dalam bangun relasi, dia mau juga tetap seperti dia di rumah. Jadi tetap harus jadi anak yang manja, pacar yang manja-manja, nah nggak cocok. Harus berani kalahkan masa lampau untuk sama-sama beriringan untuk memperjuangkan relasi cinta yang berakhir dengan perkawinan. Itu kira-kira sejumlah tantangan.
Oke, terima kasih Romo. Sekarang kita mau lempar nih, ayo ke teman-teman yang mungkin udah punya pertanyaan. Boleh raise hand, boleh langsung unmute. Mumpung Romonya ada di sini. Dan mau tanyakan apa tentang jodoh? Ayo, ayo. Aja. Romo, Yuk. halo. Siapa? Nanya, tim pujian. Silakan. Kalau di gereja Katolik atau nggak pandangan gereja gitu, ada nggak sih aturan-aturan misalkan soal pacaran? Bukan aturan sih, maksudnya kayak kalau di agama Muslim gitu kan, kalau kita malah nggak boleh pacaran, harus ta'aruf gitu-gitu loh, mau dianjurkan untuk ta'aruf. Maksudnya kalau dari pandangan Katolik sendiri, apakah harus ta'aruf juga, atau malah kita dianjurkan untuk pacaran dulu, atau gimana? Itu kalau topiknya bicara tentang bagaimana pacaran yang sehat. Ya kan mirip-mirip juga lah, mau masih jodoh-jodoh juga. Iya, karena kan tiap tradisi agama itu beda pemahamannya. Di gereja Katolik itu paling penting adalah bagaimana seorang anak dia mendengarkan apa kata orang tua saat dia mulai membangun relasi dengan orang lain. Pasti orang tua akan bilang kepadanya supaya harus hati-hati, jangan terlalu jauh, tuh biasa itu. Jaga iman, itu pasti. Hanya kadang-kadang didikan orang tua itu tidak didengarkan. Karena merasa diri, aku anak muda, bukan orang tua. Tambah lagi pengaruh dengan dilihat di sinetron, di YouTube, atau pengaruh cerita teman ya. Jadi kadang-kadang keluar dari apa yang diharapkan oleh gereja melalui orang tua. Karena kan tidak ada aturan baku dari gereja yang mengatakan bagaimana berpacaran sebenarnya. Yang paling penting adalah harus selalu jaga relasi satu sama lain untuk menghargai dan sebagainya. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk ikut ambil bagian di dalam relasi itu. Nanti iblis langsung mendorong kemana menurut iblis mau, lalu pada akhirnya bisa saja orang tua akan melarang itu. Yang wajar, yang sehat-sehat saja. Yang simpel aja ketika orang membangun relasi dengan yang lain itu. Kalau sudah benar-benar cocok dan sesuai dengan usia dan benar-benar siap untuk menikah, baru lapor ke gereja. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak itu tidak bangun komunikasi dengan orang tua. Kadang-kadang juga orang tua itu terlalu keras juga ya. Kadang-kadang orang tua mengatur anak kalau pilih jodoh menurut orang tua mau, bukan menurut pilihan anak. Itu problem lagi. Jadi kembali kepada kita sebagai anak-anak, bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain. Orang tua bilang apa, gereja bilang apa. Pasti gereja akan bilang, hati-hati, jangan terlalu jauh, jangan melakukan apa yang belum boleh dilakukan. Semua tahu maksudnya Romo. Banyak hal yang harus betul-betul dijaga. Karena perkawinan itu mulia, jangan dirusakkan hanya karena kedagingan. Jangan. Ya, zaman maju, zaman makin modern, kadang-kadang orang muda tidak peduli dengan aturan itu. Itu kira-kira ya. Monik, terjawab. Thank you, Romo. Monik kan bisa dengar kata papa mama tuh. Aduh, jangan dibongkar di sini dong. Iya, tapi. Thank you, Mo. Oke. Thank you, Romo. Yuk teman-teman lain yang punya pertanyaan, boleh raise hand, boleh langsung unmute juga. Romo, saya kayak bertanya pelengkap yang tadi yang sudah Romo jelaskan. Yang pertama tentang beda agama. Tadi kan gampang ya Romo membedakan itu beda agama karena memang bukan Katolik ya. Coba siapa tahu jodoh kita gitu, orang Libanon, orang Yunani yang Katolik, tapi kalau Katolik Timur gitu Romo, dia dalam persekutuan dengan Paus, tapi kan secara ritus beda dengan kita yang Roma gitu Romo. Gimana perlakuan gereja, apakah itu masih sebagai berbeda gitu, atau karena
bersekutu dengan paus dianggap Katolik juga. Ya, gitu Romo. Baik, jadi itu pertanyaan dari Adia, bahwa namanya gereja Katolik itu ada macam-macam kelompok, macam-macam ritus. Jadi kalau seorang Katolik kemudian dia berjodoh dengan seorang dari Katolik Rusia, ada itu, yang juga masih ada di bawah kesatuan dengan gereja Katolik Roma. Jadi karena ada banyak tradisi yang bisa berbeda. Sekarang saat perkawinan, apakah harus dapat izin dari uskup, karena itu beda ritus, beda komunitas, beda kelompok. Yang pasti adalah yang harus selalu menjadi pedoman dan ukuran yang paling utama adalah ajaran gereja Katolik Roma. Kalau sudah perkawinan secara Katolik Roma, ikut aturan itu. Nanti ketika yang ini dia Katolik juga, tapi bukan Katolik Roma. Dalam arti dia ritusnya di ritus Katolik Rusia. Akan ada pengajuan dari pastornya kepada uskup tetap. Karena ada dua wilayah yang sangat berbeda. Dalam perjalanan, tetap nanti yang Katolik ini harus tetap mempertahankan Katolik yang Katolik Roma itu. Tetap diakui perkawinannya tetap. Tapi Adi jangan cari jodoh yang Katolik Rusia itu. Tuh. Clear Romo, thank you. Baik gitu. Yang mungkin siapa tahu ada teman-teman dapat jodoh Rusia, kan di Canggu banyak orang Rusia. Romo. Adi sudah orang pertama nanti. Oke, teman-teman lain, yuk yang mau tanya boleh resen atau langsung unmute. Mungkin ada yang mau langsung bertanya. Aku Kanela. Oke. Riani ya? Iya. Oke, silakan Riani. Halo Romo, aku Riani. Halo. Aku Putri. Panggil aja aku Putri. Aku mau nanya, sorry kalau seandainya pertanyaanku ini sudah terjawab sebelumnya karena aku baru join. Oke. Karena aku sambil kuliah malam gitu. Nah, terkait dengan, kan aku baca judulnya itu, jodoh itu pilihan atau takdir. Itu kan judulnya tuh. Aku tuh punya pengalaman nih Romo, ini sepupuku. Dia ini udah pacaran lama banget sama cowoknya ini, udah sekitar hampir 7 tahun lah. Seiman, pokoknya cocok banget. Entah kenapa, ada satu hal yang sebenarnya masalah sepele gitu, akhirnya membuat mereka tuh bubar, putus gitu. Terus di situ aku dibilang sama orang tuaku tuh katanya, namanya kalau bukan jodoh, kalau dipaksain itu nggak jadi. Jadi dengan ini orang tuaku tuh bilang jodoh itu sebenarnya takdir, bukan pilihan gitu. Kalau menurut Romo sendiri, bener nggak sih yang seperti orang tua aku bilang? Atau mungkin ada pendapat lain? Oke, bagus. Itu sudah mulai masuk ke topik yang diperbincangkan malam ini. Saya coba beri contoh lain dulu sebelum menjawab pertanyaan itu. Ketika seorang naik kendaraan, misalnya sepeda motor, terus di jalan raya, sampai di perempatan, di traffic light itu, lampunya posisinya dari kuning mau ke merah. Itu berarti dari arah yang lain itu akan ke hijau. Begitu sampai di perempatan, lampunya merah, dia terobos. Dan dari sana hijau. Dia melewati ruas itu, tabrak. Mati. Terus orang bilang begini, memang dia ditakdirkan Allah untuk mati di jalan. Dia ditakdirkan Allah untuk mati di jalan.
Andaikan dia stop, tidak terobos, nggak mungkin dia mati. Berarti ada hal yang salah dari dalam dirinya, menyebabkan dia mati. Dia melanggar rambu-rambu lalu lintas. Berarti nggak bisa dong bilang dia ditakdir Allah untuk mati di jalan. Kan Allah tidak merancang hal yang kejahat. Nanti saya akan sampaikan soal takdir dan pilihan itu. Tapi ini mau memberikan jawaban, ilustrasi menuju kepada pertanyaan tadi. Jadi ketika relasi yang dibangun sangat lama, tiba-tiba break, putus. Lalu ada macam-macam hal yang bisa dicari tahu. Oh, keluarga Nusa Tenggara Timur lain lagi dicerita itu. Pasti dia bilang, memang leluhur tidak setuju. Ada yang terentity itu pasti tahu. Memang tidak setuju leluhur. Lalu bubar. Sekalipun sudah rancangan untuk perkawinan. Kalau leluhur tidak setuju, bubar katanya. Jadi ketika bubar, berarti ada sesuatu yang salah dari dalam diri mereka. Saya pernah memimpin ibadat sabda pertunangan. Dua-duanya Katolik. Sudah lama mereka pacaran. Ibadat sabda pertunangan dengan pemasangan cincin. Itu artinya tinggal beberapa hari perkawinan. Sesudah ibadat sabda pertunangan, mungkin 2 hari hitungannya bubar. Bubar. Lapor kepada saya, Romo, kami tidak jadi menikah. Kenapa? Gak cocok. Selama ini, sampai kamu mengambil keputusan untuk menikah dan pertunangan, ternyata ada hal yang tanpa disadari disembunyikan. Yang ketika dimunculkan, yang gak cocok. Jadi, tidak bisa orang mengatakan bahwa itu takdir. Mereka memang ditakdirkan untuk tidak berjodoh. Tidak. Itu yang tadi pertanyaan dari Nela. Bagaimana membangun relasi dan saya tahu bahwa dia itu jodoh saya. Harus mulai dari hal yang biasa, lahiriah, menuju kepada hal yang benar-benar kedalaman secara batin yang tadi Romo bilang tidak boleh disembunyikan sedikit pun. Ya, soalnya kan selama pacaran orang suka menampilkan diri secara palsu. Banyak topeng di depan. Mudah tersenyum. Nanti sudah menikah, tidak lagi ada senyuman. Yang ada adalah muka, wajah garang. Jadi itu. Banyak masyarakat, banyak orang Katolik terjebak dengan konsep dari agama tertentu yang meyakini kebenaran takdir. Gereja Katolik tidak menjadikan takdir sebagai yang diimani. Itu sebetulnya. Jadi sekali lagi pasti ada sesuatu yang salah dari diri mereka. Sehingga mereka harus benar-benar lepas. Yang terlalu cepat mengatakan bahwa mereka sudah ditakdirkan tidak berjodoh. Ya. Nanti sebentar saya akan beritahu seperti apa itu jodoh dan pilihan. Terima kasih ya buat pertanyaan yang bagus itu. Menjadi pengetahuan buat kita semua. Mungkin saya mau menanggapi dikit lagi, Romo. Saya kan kayak cukup tahu juga, tapi sebenarnya permasalahan mereka itu tuh bukan sama mereka berduanya, sama keluarganya gitu. Jadi tiba-tiba keluarganya itu yang memisahkan mereka. Dan entah kenapa tiba-tiba sepupu saya ini yang perempuan, dia kenal cowok cuma sekitar 7 bulanan gitu, langsung nikah gitu. Ya. Jadi itu banyak kasus terjadi. Yang tadi saya bilang, kadang-kadang orang tua mengatur jodoh. Ini bukan zaman Siti Nurbaya lagi.
Kadang-kadang orang tua mau mengatur jodoh anaknya menurut dia. Padahal tidak. Harus anaknya yang buat pilihan. Jadi kadang-kadang saya bilang kepada banyak pasangan yang punya problem yang hampir sama, ketika bilang kepada saya akan bilang, kapan saya bisa bertemu dengan orang tuanya dia? Ketika ada kesempatan, biasanya saya bilang kepada orang tuanya, yang mau menikah ini siapa? Orang tua atau anak? Ketika yang mau menikah ini anak, biarkan anak itu memilih. Karena yang menjalani perkawinan bukan orang tua tapi anak. Yang berjanji untuk hidup semati di hadapan Allah bukan orang tua tapi anak. Yang nanti mempertanggungjawabkan janji untuk menjalani hidup dan saling mencintai dalam suka duka sampai dengan maut, misalkan itu bukan orang tua tapi anak. Sayangnya sampai di zaman sekarang ini banyak orang tua terlalu khawatir yang berlebihan sehingga masih bawa itu pola si timur bawa ke sekarang. Sehingga bisa terjadi saat anak tidak bisa menguasai apa yang menjadi desakan dari orang tua, ya dia ikut saja orang tua. Pasti itu. Kadang-kadang radikal saya bilang kepada anak-anak muda, kamu harus bisa meyakinkan orang tuamu bahwa itu pilihan. Pilihan yang bisa tidak sesuai dengan apa yang orang tua mau. Karena cinta itu hanya tahu persis dari dua orang. Orang lain itu data dari luar, hanya mendukung. Kalau dirimu benar-benar serius mencintai pasanganmu apa adanya, harus siap terima risiko. Yang paling radikal adalah kamu diusir dari rumah dan tidak dianggap sebagai anak di tengah keluarga. Itu radikal. Saya bukan menganjurkan kepadamu untuk radikal seperti demikian. Cuma bilang bahwa kadang-kadang orang tua keluarga campur tangan dalam pilihan relasi dari anak. Lalu anak karena takut dengan orang tua dan keluarga terpaksa iya saja ketika orang tua bilang bubar. Jangan lupa ada banyak orang yang kemudian seumur hidup tidak menikah. Kecewa dengan orang tua. Saat pilihannya tidak disetujui dan dia bilang selama-lamanya saya tidak akan menikah. Itu ada itu. Jadi hadir pada malam hari ini, jangan seperti itu. Besok lusa kalau menikah, punya anak-anak, jangan terlalu radikal dengan anak-anak. Beri bebas kepada anak-anak, tapi sebagai anak-anak juga jangan terlalu bebas. Karena di kita ini ada di daerah timur, di mana perkawinan di daerah timur itu, kita kan bagian timur, itu selalu perkawinan yang merapatkan, bahkan menyatukan dua keluarga besar. Beda dengan orang Eropa. Orang Eropa ya, dia tidak peduli dengan apa kata orang tua keluarga. Orang tua juga tidak peduli anak ini mau menikah seperti apa. Tunggu aja kalau anak-anak lapor mau menikah, baru diurus. Kita tidak, kita tetap ada di bagian timur yang selalu menghargai sistem kekerabatan, sistem kekeluarga. Hanya kadang-kadang overdosis orang tua dan keluarga terlalu jauh mencampuri pilihan anak-anak. Kalau orang Nusa Tenggara Timur itu lebih keras lagi itu. Saya mengalami sebagai seorang imam ketika mengurus perkawinan di katedral ini, banyak kali surat baptisnya ditahan oleh keluarga. Ditahan oleh keluarga di kampung. Walaupun surat baptis itu sudah dikeluarkan pastor paroki atau surat status liber sudah dikeluarkan pastor paroki, tapi ditahan oleh keluarga. Kenapa? Disuruh pulang urus belis dulu, urus adat. Harus mengurus mahar itu. Dan tidak main-main itu. Seringkali begitu tinggi pembiayaannya sehingga banyak orang Katolik daerah Nusa Tenggara Timur takut menikah. Karena nanti dijajali dengan macam-macam aturan dari keluarga. Kalau sudah seperti itu, biasa yang saya lakukan adalah saya kontak pastor parokinya.
minta keluarkan surat baptis atau status liber baru tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarga di kampung. Dan saya berkati seperti biasa, karena Gereja Katolik tidak ada urusan dengan adat. Saat memberkati perkawinan umatnya, tidak ada urusan dengan adat, apalagi dengan mahar, tidak. Hanya ada urusan dengan bagaimana menyatukan dan memberkati perkawinan. Begitu ya, semoga ada titik terang yang bisa menjawab pertanyaan tadi. Iya Romo, terima kasih. Sama-sama. Thank you Riani pertanyaannya. Yuk yang mau tanya lagi, boleh langsung di-unmute atau raise hand. Nah, masih nunggu yang mau bertanya. Saya tanyakan lagi yang dari Instagram nih Romo. Ada yang nanya, bolehkah meminta tanda atau syarat ke Tuhan untuk tahu itu jodoh dari Dia? Dan mungkin sekalian bagaimana ya, Mo? Kalau misalkan boleh, bagaimana caranya kita mendapatkan tanda dari Tuhan bahwa itu jodoh kita? Silakan Romo. Bagus pertanyaannya. Saya menjawab dengan cerita yang saya dapatkan dari 2 orang yang kemudian saya berkati perkawinan. Yang satu tinggal di Denpasar. Yang satu tinggal di daerah Canggu. Yang wanita di Canggu, yang laki di Denpasar. Tapi dua-duanya ini pernah satu sekolah di SMA di daerah Tanggep itu ke Tanggep, daerah Kapal itu. Pada suatu waktu yang wanita ini mengambil keputusan untuk datang ke gereja katedral ini mau berdoa di depan Bunda Maria. Sementara yang laki juga datang ke gereja itu juga untuk berdoa. Tapi yang laki ini sudah biasa, tiap ada kesempatan dia datang ke dalam gereja berdoa di depan Bunda Maria. Yang wanita ini duluan di dalam. Terus dia berdoa. Ini cerita dia ini. Dibilang begini, Bunda Maria tolong doakan saya. Itu. Supaya sesudah ini Tuhan memberikan saya tanda-tanda seorang yang kemudian bisa menjadi calon suami saya. Isi doanya pendek. Menyerahkan kepada Allah, minta bantuan Bunda Maria untuk mendoakan. Selesai dia berdoa, saat dia menoleh ke belakang mau pulang, dia lihat temannya di SMA, laki, yang juga sementara berdoa. Itu. Terjadilah perjumpaan. Setelah sekian lama tidak berjumpa. Yang laki tanya, ngapain ke sini? Oh, saya berdoa. Dia juga tanya, ngapain ke sini? Oh, ini saya biasa berdoa. Sampai dengan pembicaraan, berdoa mohon apa aja. Mereka terbuka. Ingat yang tadi, wanita tadi bilang, Bunda Maria, tolong doakan saya supaya Tuhan menghadirkan seorang yang menjadi calon suami saya. Supaya ada tanda. Noleh ke belakang, itu. Dia lihat seorang laki. Yang kemudian menjadi suaminya sekarang. Tuhan beri tanda. Tiba-tiba seorang yang hadir. Kira-kira itu. Itu contoh, itu cerita. Siapa tahu bisa selesai mau masuk ke katedral, berdoa seperti demikian. Supaya Tuhan memberikan tanda. Jadi, apa yang bisa kita tahu dari Tuhan? Bahwa itu jodoh saya. Itu nanti bakal jadi belahan jiwa saya. Tergantung keseriusan kita untuk bangun relasi dengan Tuhan. Selalu ada waktu untuk berdoa, menyerahkan kepada Tuhan. Kemudian selalu menyerahkan orang yang sementara dekat denganmu itu kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini memang yang Engkau siapkan buat saya, tolong semakin merapatkan relasi kami. Karena kita ini kan manusia lemah, jangan berjuang dengan kekuatan sendiri untuk benar-benar
punya masa depan yang baik dan punya calon yang seperti yang diharapkan. Kita ini rapuh, butuh kuasa dan kekuatan dari Allah. Karena kan di dalam Tuhan ada hidup. Jadi kita menyerahkan sahabat kita, orang yang sementara mendekati kita atau yang sementara dekat dengan kita itu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan, tolong jaga relasi kami ini dengan kuasa-Mu dan Roh-Mu. Kalau memang ini yang Tuhan berikan kepada saya, tolong kami semakin memahami, semakin mencintai. Macam hal yang bisa dibuat. Ada banyak hal yang bisa dilakukan, bisa disampaikan dalam doa. Yang mau menyatakan bahwa jangan pernah mengabaikan peranan Tuhan dalam membangun relasi dengan orang lain. Kita harus selalu mengundang dan menyertakan Tuhan. Kalau kita menghadapi sendirian, kita tidak mampu. Yesus yang adalah Allah saja mengundang, menyertakan Allah Bapa. Bapa, biarlah piala ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendak-Mu terjadilah. Yesus mengundang kehendak Allah terjadi dalam pergumulannya. Demikian pun kita harus selalu membangun relasi dengan Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Pasti ketahuan. Kalau itu yang disetujui oleh Tuhan juga pasti ketahuan. Kalau itu tidak disetujui oleh Tuhan juga pasti akan ketahuan. Sebab Tuhan bilang, maaf, rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Soalnya ada banyak orang dia bangun relasi dengan pacarnya, dia malas berdoa. Dia tidak peduli dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita datang kepada orang tua, papi, mami, saya mau tunjuk foto teman saya. Dia tunjuk foto. Terus maminya bilang, itu siapa? Oh, ini teman dekat. Ya siapa? Pokoknya percaya aja deh, ini teman dekat. Katanya. Terus papinya bilang, Dek, apa enggak berdoa dulu? Menyerahkan dulu kepada Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan, apa betul itu memang nanti bakal menjadi calonmu. Tolong serahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Ini kan perjuangan saya. Ini kan sudah keterlaluan. Mengabaikan peranan Tuhan. Jangan. Karena kalau kita sudah mengundang dan menyertakan Tuhan, ya Tuhan akan menunjukkan hal yang baik pasti. Begitu ya, Nela. Oke, terima kasih Romo. Next, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang mau tanya lagi? Satu pertanyaan terakhir nih. Yuk, boleh langsung di-unmute. Apakah ada yang mau bertanya? Oke. Malam. Saya mau tanya, sebenarnya kan masalah dalam hubungan itu kan suatu yang bagus ya, maksudnya itu kan menumbuhkan kita berdua untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Nah, tapi sampai batas mana sih mau kita tuh ada nggak sih kayak ajaran dari gereja Katolik atau panduan gitu mau kayak misalkan masalah ini tuh yang menumbuhkan satu sama lain dan masalah ini yang sebenarnya tanda, balik lagi kita ngomong tanda, itu tanda dari Tuhan untuk kayak udah deh selesai aja, ini bukan dari aku gitu. Terima kasih. Bagus. Jadi dalam membangun relasi dengan yang lain, kalau dalam perjalanan bangun relasi itu saling mengerti itu didapatkan. Kemudian selalu mengutamakan satu sama lain juga ada. Ditambah lagi dengan mudah untuk melupakan, mengalahkan, menguburkan kepentingan diri itu juga ada. Ditambah lagi dengan selalu mengorbankan banyak hal karena ingin hadir
di tengah satu sama lain. Pokoknya semua yang baik-baik itu dimiliki. Lalu selalu enjoy, ada kebahagiaan saat membangun relasi dengan yang lain. Bahkan selalu merasa happy saat mengalahkan egoisme. Saat mengalahkan semua kepentingan diri juga merasa lepas itu beban dan selalu ada kebahagiaan. Ini cocok. Tapi ketika misalnya dalam bangunan relasi itu agak susah untuk mengalahkan egoisme diri. Kadang-kadang ingin dimengerti yang lain, tapi tidak mau mengerti yang lain juga. Ditambah lagi dengan kadang-kadang menghadirkan hal yang bisa menyakitkan satu sama lain, tapi tidak ada pengampunan. Diteruskan dengan ada banyak hal yang lebih kepada pemalsuan relasi. Maksudnya ada penipuan-penipuan. Pokoknya semua yang berhubungan negatif yang tidak bisa diselesaikan, tidak bisa diubah, berarti nggak cocok. Sebelum menikah aja nggak berubah, apalagi sudah menikah. Berat kan? Berat, ya berat. Tapi ya, kalau mau benar-benar serius dalam membangun relasi ke depan, harus selalu ada waktu untuk bicaranya, komunikasinya dari hati ke hati. Jangan terlalu mengandalkan komunikasi digital. Komunikasi digital itu terbatas, apalagi kuotanya tiba-tiba habis. Bisa jadi perang itu. Komunikasi tradisional zaman dulu, di mana orang duduk bersama, kemudian cerita apa adanya. Kalau dalam katekisi persiapan perkawinan itu bagi salah satu topiknya adalah komunikasi antara suami dan istri. Seperti apa harus dirawat sejak pacaran. Sehingga ketika dalam perjalanan bangun relasi, saat yang positif itu benar-benar dipertahankan, ditumbuh kembangkan, pasti akan ketahuan, kelihatan, semakin mengalami kebahagiaan, semakin rapat relasi itu. Tapi kalau misalnya yang negatif itu nggak bisa dikalahkan, karena yang satu mau menang sendiri, kelihatan itu. Sebentar-sebentar putus, sebentar-sebentar nyambung, sebentar-sebentar putus, sebentar-sebentar nyambung, putus nyambung, putus. Tapi jangan lupa, ada yang putus nyambung, nyambung dan bahagia itu ada. Itu ketika mereka pada akhirnya sadar bahwa harus menghancurkan semua yang menjadi penyebab mengapa mereka putus nyambung. Begitu ya, Devina. Terima kasih, Romo. Oke, terima kasih Romo dan terima kasih teman-teman semua yang sudah bertanya. Sekarang sesi Q&A-nya sudah selesai. Kalau misalkan mungkin masih ada yang mau ditanyakan, bisa DM ke Instagram Canisius mungkin. Nah, dan nanti kita akan post record-nya ini juga di YouTube-nya Canisius. Nah, sekarang saat yang ditunggu-tunggu telah tiba nih. Kita akan membagikan hadiah untuk 4 orang pemenang. Tapi sebelum kita membagikan hadiah, yuk semuanya on cam dulu. Kita foto bersama terlebih dahulu. Yuk yang belum on cam, nyalakan kameranya. Ya, kita tunggu beberapa teman-teman kita yang masih belum on cam. Kalintang belum bisa on cam, nggak apa-apa Kalintang. Oke, udah siap semua, rapiin rambutnya, duduk dengan posisi yang baik. Oke, kita foto ya. Tahan sebentar, sebentar. 1, 2, 3, ditahan sebentar. 1, 2, 3. Sekarang kita bikin logo Kani. Karena kita PD Canisius, biasanya kita suka bikin logo K. Oke. 1, 2, 3, tahan sebentar. Ditahan dulu.
1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kita lanjut ke hadiahnya. Nah, hadiah Ormas kali ini adalah paket skincare. Wow. Nah, pastinya yang buat yang pengen glowing ini menarik banget ya. Jadi ada seperti yang tim pujian bawa di sana, bisa dilihat. Itu ada moisturizer sama sunscreen. Nah, buat yang teman-teman yang pengen glowing nih, ayo ikutan. Jadi kita bakal memberikan beberapa pertanyaan menyangkut Q&A tadi. Hadiah pertama akan diberikan kepada orang yang bisa menjawab pertanyaannya. Bagi yang tahu boleh langsung raise hand ya. Raise hand dulu ya, jangan langsung unmute, nanti berebutan jawabnya. Nah, pertanyaan yang pertama, tadi Romo ada menyebutkan dalam pernikahan beda agama, pada waktu proses penyelidikan kanonik, pasangan yang beragama Katolik diminta untuk menyiapkan surat pernyataan. Apa saja isi dari surat pernyataan itu? Ada 2 pernyataan yang harus dituliskan di dalam surat itu. Apa aja? Ayo yang tahu jawabannya, boleh raise hand. Yo, dengerin Romo nggak nih? Ada yang tahu jawabannya? Ada 2 pernyataan yang harus diberikan kalau misalkan orang mau menikah beda agama. Yang beragama Katolik harus memberikan surat pernyataan yang kemudian ditandatangani dan ditandatangani oleh pasangan yang bukan Katolik. Ada 2 pernyataan, apa aja itu? Ayo. Ayo. Ini yang nggak jawab antara malu-malu atau jangan-jangan tadi nggak dengerin nih. Ayo. Nggak ada yang mau jawab? Siapa tuh? Sorry. Aku boleh, Nela. Oh, oke, Kak Hendra. Silakan, Kak. Tapi agak putus-putus nih kayaknya, Kak Hendra. Secara ajaran Katolik. Boleh diulangi, tadi agak sedikit putus-putus. Surat pernyataan yang Katolik tetap Katolik, semua anak dibaptis dan dididik secara ajaran Katolik. Oke, benar. Jadi dalam surat pernyataan Asik. itu ada 2 pernyataan. Yang pertama, yang beragama Katolik harus tetap beragama Katolik, dan nanti setelah memiliki anak, anaknya harus semua dibaptis dan dididik secara ajaran Katolik. Baik, selamat Kak Hendra untuk hadiahnya. Kemudian, hadiah kedua, saya akan memberikan kuis lagi. Ini gampang kok kali ini. Yang tahu jawabannya langsung raise hand atau boleh langsung unmute aja kalau mau. Apa kepanjangan dari Ormas? Ayo, acara kita hari ini namanya Ormas. Apa kepanjangan dari Ormas? Ada yang tahu jawabannya? Ayo, yang tahu boleh langsung unmute. Halo. Ya, Kak Ode, silahkan. Apa kepanjangan dari Ormas? Ormas itu obrolan iman santai. Mantap. Jawabannya benar, Ormas itu obrolan iman santai. Selamat Kak Ode untuk hadiahnya. Nanti untuk hadiahnya bisa diambil di Sunda Kelapa atau bisa menghubungi tim Kanisius. Nah, hadiah ketiga ini agak sedikit berbeda, bukan kuis. Ini akan kita berikan. Sorry Kak. Oh, hadiahnya akan kita berikan kepada
hadiah ketiga akan kita berikan kepada pemberi pertanyaan terbaik pada malam hari ini. Dan kami dengan tim telah sepakat bahwa kategori pertanyaan terbaik pada malam hari ini jatuh kepada Riani. Selamat Riani untuk memenangkan hadiah ketiga. Dan untuk hadiah keempat, hadiah terakhir, ini kesempatan terakhir nih untuk memenangkan paket skincare-nya itu, boleh mungkin Romo membantu memberikan satu pertanyaan untuk para peserta Romo. Oke, dengar baik-baik, pasang telinga, pasang hati untuk menjawab pertanyaan berikut ini supaya mendapatkan hadiah. Pertanyaannya adalah, berapa banyak laki yang hadir pada malam hari ini? 2. Oh, 3. Cepat. Berapa banyak laki yang hadir pada malam hari ini? Ada yang sudah jawab 6 katanya itu. Tim segera menghitung itu. Ada yang sudah jawab duluan, dia bilang 6. 6 laki, hitung. 3. Suaraku masuk. Tujuh. Ada yang jawab 7 tuh. Sudah nanti jawab 7 lagi. Sudah ketemu? Sembilan, Romo. 9. Ada yang tulis 16. Nanti tim yang menjawab berapa benarnya. 11. Berapa? Vika bilang berapa? 11. 11. Hitung lagi. Ada yang 6, 7, 8, 15. Seru juga ya untuk menjawab pertanyaan sederhana, tapi mengagetkan. 8. Sudah ketemu timnya? Dari 38 orang itu. Berapa laki? Kok lama banget sih? Masuk. Kita udah masuk semua nih jawabannya? Berapa? Belum tahu. Kita hitung bareng-bareng aja, Mo. Oke. Kita hitung bareng-bareng ya. Kita lihat bareng-bareng ya. Ada Hendra, Romo, Manuel, Adit, Ardian M, Daniel, Dede, Glorio, Hendra, terus Christophorus Arsen, Mario Yuven, Mims, Pius Alexandri, Stephen Tan, 14. Apakah tadi ada nama cewek yang saya sebutin atau nggak ada nama cowok yang belum saya sebutin mungkin? Udah semua ya? Sudah semua. Berarti harusnya. Sama Romo total ada 14 orang. Cewek. Oh, sorry. Mims itu cewek. Oh, oke, 13. Yang berarti pertama menjawab 13. 13 siapa? Kak Maria Magdalena. Yeay. Congratulations, Kak Maria. Hebat. Oke.
Oke, nah untuk teman-teman semua hadiahnya bisa diambil di Sunda Kelapa, Jalan Tuku Umar. Bagi yang nggak tahu atau misalkan nanti mau tanya detail untuk pengambilan hadiahnya, boleh langsung mengkontak tim PD Kanisius atau boleh lewat DM Instagram juga. Baik, untuk ada beberapa pengumuman. Yang pertama, next pertemuan kita di PD Kanisius adalah hari Jumat 29 April minggu depan. Kita acaranya bakal nonton bareng. Info lebih lanjut, jangan lupa follow IG-nya pdpkk.petruskanisius. Sekian pengumuman. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Romo. Sekarang acara akan saya kembalikan ke Romo untuk memberikan rangkuman singkat dan berkat penutup. Terima kasih. Selamat malam semua. Berikut ini saya coba menyampaikan dua hal penting tentang takdir dan juga pilihan. Pertama, kalau orang memahami jodoh itu takdir. Takdir itu segala sesuatu menurutnya sudah ditentukan Allah. Jadi manusia tidak perlu berjuang. Semua sudah ditentukan Allah. Itu berarti yang baik dan yang tidak baik dianggap sudah ditentukan Allah. Setiap kejadian sudah ditentukan. Manusia hanya terima saja yang sudah ditentukan tanpa bisa berbuat apa. Kalau orang memahami takdir, itu artinya dia pasrah pada nasib, tidak ingin berubahnya. Jadi kalau pada suatu waktu sang istri bilang kepada suaminya, Pak, ini kan tuntutan biaya anak-anak makin tinggi, duit kita nggak cukup. Bagaimana kalau kita buka usaha? Suaminya bilang, nggak usah, kita memang sudah ditakdirkan untuk miskin. Nah, itu. Jadi tidak mau merubah nasibnya. Terus jodoh itu takdir Allah atau pilihan kita. Kalau orang memahami jodoh itu pilihan, secara sempit, dia hanya akan mengutamakan dirinya. Pilihan keputusan dan kehendak bebas manusia tanpa melibatkan Tuhan dan orang lain. Itu juga tidak benar. Sementara jodoh itu semua ada hubungan dengan antara yang disiapkan Allah dengan yang diperjuangkan manusia. Artinya Tuhan menghargai kebebasan manusia untuk mengusahakan. Kalau kata, ini saya baca, kalau kata Mario Teguh, semua pasti pernah tahu Mario Teguh. Jodoh adalah bagian dari nasib. Kita yang mengupayakan dan yang memilih, tapi Tuhan yang merestui. Jadi kalau kita yang mencari, kita yang bangun relasi, kita yang memilih, kita yang berjuang, tapi kalau Tuhan tidak setuju, tidak jadi. Bagian terakhir, bagaimana pandangan Alkitab tentang jodoh? Ini yang ditanyakan Nela tadi. Tanda-tanda jodoh dari Allah. Yang pertama, Kejadian bab 1:26. Cukup didengar saja. Manusia itu makhluk yang adalah ciptaan berpribadi, yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Itu artinya, kalau dengan kehendak bebas kita bangun relasi, kita harus mampu untuk menemukan gambar dan rupa Allah dalam wajah dan diri orang lain. Sebab manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan demikian, kalau kita bisa menemukan gambar dan rupa Allah dalam diri orang lain dan membuat kita happy, kira-kira itu tanda dari Allah bahwa itu jodoh.
sebagai makhluk berpribadi, manusia itu memiliki kemandirian yang relatif dan terbatas. Itu yang tadi Romo bilang, jangan mengandalkan diri sendiri. Harus selalu menyertakan Tuhan dalam pilihan, dalam membangun relasi. Karena menurut Kejadian 1:26 atau 2 ayat 7 atau Kisah Para Rasul 17 ayat 8, cukup didengar aja. Di dalam Allah, manusia itu hidup, bergerak, dan bernafas. Maka pilihan tentang jodoh harus selalu pilihan yang mengundang dan menyertakan Allah. Jadi pilihan yang relatif terbatas itu harus terarah kepada rencana dan kehendak Allah. Ini yang tadi Rom bilang, harus selalu menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau Tuhan setuju, semua akan jalan baik-baik saja. Kalau Tuhan tidak setuju, juga akan bubar juga pada saatnya. Maka jodoh dan ketetapan Tuhan itu dapat terlihat dalam beberapa hal berikut ini. Pertama, Tuhan itu selalu mempunyai rencana untuk mencakup segala sesuatu, termasuk dalam hal jodoh. Kita diberi kebebasan untuk memilih, tapi memilih sesuai dengan rencana Allah, bukan memilih sesuai dengan kemampuan kita. Yesus sempat ingin memilih menurut kemanusiaan Yesus, yaitu Bapa, biar piala ini berlalu daripadaku. Itu kehendak Yesus, tapi berubah kepada memilih menurut kehendak Bapa. Kehendakmu terjadilah. Dalam hal jodoh ada peran Tuhan dan ada peran manusia. Pernikahan harus lihat bahwa pernikahan itu harus ditempuh dan dimasuki dengan pola iman. Harus disiapkan, harus dijalani dengan iman yang kuat. Karena dengan iman orang bisa memahami siapa dirinya, siapa diri orang lain. Dengan iman orang bisa menyertakan Tuhan dalam relasi. Beberapa catatan terakhir berhubungan dengan ketetapan Tuhan dalam memilih jodoh. Tuhan pasti tidak membiarkan manusia itu bertindak sendiri. Tuhan berikan prinsip-prinsip absolut dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Mulai dari membangun relasi dengan sesama, sahabat, pacar, dan pada akhirnya suami atau istri. Siapapun orangnya, jika sungguh-sungguh menaati prinsip-prinsip Tuhan dalam hidup perkawinan nanti, keluarganya akan bahagia. Yang pertama, harus dipahami sungguh-sungguh bahwa yang namanya jodoh itu ada kecocokan dalam isi hati. Ini harus jauh lebih maksimal. Bukan yang diutamakan ada kecocokan dari tampilan lahiriah. Itu harus kemudian. Yang hati ini jauh lebih utama. Kalau ada kecocokan hati, orang akan bisa mengalami kebahagiaan dalam relasi dengan yang lain. Sekalipun makannya cuma tahu tempe. 3 kali dalam 1 hari sekali. Itu. Keduanya, laki dan perempuan, saat membangun relasi, harus benar-benar memelihara kekudusan dan kesetiaan hidup. Ini yang tadi ditanyakan oleh Devina tadi. Batas-batas mana? Ini dari Rom bilang, orang tua pasti memberikan beberapa catatan arahan saat kita membangun relasi dengan orang lain. Gereja pasti meminta, jangan terlalu jauh relasimu. Harus selalu berusaha untuk memelihara kekudusan dan kesetiaan dalam hidup. Termasuk kekudusan dialami ketika mampu menghancurkan egoisme, gengsi, ambisi, kecemburuan, iri hati,
mau menang sendiri dan seterusnya. Karena saat mengalahkan semua yang negatif itu kita mendapatkan kekudusan. Yang laki harus mengasihi yang wanita. Yang wanita juga harus yang mengasihi laki-laki. Tidak boleh yang laki bilang dia lebih tinggi daripada yang wanita. Tidak boleh juga yang wanita bilang dia lebih tinggi daripada yang laki. Tidak. Semua sederajat. Tuhan tidak bilang yang laki lebih tinggi, perempuan lebih tinggi. Tidak. Itu hanya apa kata masyarakat. Bukan apa kata Tuhan. Lalu, harus menjadikan Kristus itu sebagai kekuatan utama. Kemudian, jika beberapa prinsip yang disampaikan oleh Allah lewat gereja itu benar-benar didapatkan, dimiliki, semua yang lain itu absolut. Umur, suku, pendidikan, kekayaan, status sosial, kecantikan, kecakapan, penampilan lainnya, semua itu absolut. Relatif itu. Yang ditetapkan Tuhan itu jauh lebih utama. Yang lain itu relatif, hal lahiriah saja. Tapi jangan lupa, tetap penting. Manusiawi. Orang melihat kecantikan, status sosial, umur, suku, penampilan manusiawi. Tapi jangan sampai itu terlalu maksimal sehingga melupakan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu harus selalu meminta pimpinan Roh Kudus supaya tidak salah memilih dan supaya pilihan itu pilihan yang direstui oleh Allah. Karena pergumulan dalam membangun relasi, dalam mencari jodoh, bisa terpecahkan kalau Roh Kudus kita undang untuk membimbing kita. Jangan roh yang lain. Jangan cari roh duniawi. Ini bonusnya buatmu. Ada doa Katolik memohon jodoh yang sesuai. Ada itu. Ada orang kudus yang dijadikan pelindung saat mencari jodoh. Kepada siapa kira-kira? Siapa bisa tebak benar? Kepada santo siapa? Itu dijadikan gereja Katolik sebagai santo yang mendengarkan permohonan untuk mendapatkan jodoh atau pasangan hidup. Santo siapa, ayo? Kalau yang bisa Santo jawab, Valentino. Kalau yang bisa jawab, besok pagi datang ke kantor Parikatedral, saya akan kasih hadiah khusus. Santo Rafael. Siapa yang jawab Santo Rafael tadi? Santo Rafael. Lintang. Ya, jadi dengar baik ya. Yang bisa jawab tadi itu ya kira-kira begini. Doa kepada Santo Rafael, mohon pasangan hidup atau jodoh. Mulai sekarang tiap hari berdoa kepada Santo Rafael, malaikat Rafael itu. Segala sesuatu termasuk jodoh ada di tangan Tuhan. Tapi tidak akan diserahkan kepada orang yang hanya menunggu. Jangan hanya menunggu kapan itu Tuhan beri jodoh. Kita harus berjuang. Jodoh itu kita yang memilih, kata Mario Teguh tadi. Kita yang memilih, Tuhan yang merestui. Jadi ingat baik ya, segala sesuatu termasuk jodoh itu ada di tangan Tuhan. Tetapi tidak akan diserahkan kepada orang yang hanya menunggu saja. Bukan seperti lagu dangdut itu, menunggu. Jadi jika memang dalam perjalanan mau relasi dengan orang lain, jika memang itu jodohmu, pasti akan ada cara di mana kita dan dia menjadi pasangan yang disakralkan. Bagus itu istilahnya. Kalau dia itu jodoh saya yang diberikan Tuhan, pasti kelihatan tanda-tandanya. Pasti ada caranya, di mana kita dengan dia itu menjadi pasangan yang disakralkan, disucikan, dikuduskan. Itu yang tadi Rom bilang, saat kita bisa mematikan egoisme diri. Saat kita bisa menerima orang lain apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, saat kita bisa menyempurnakan yang kurang yang dimiliki orang lain. Maka rumus
pasangan hidup dalam hal jodoh ini, semakin mendekat pada Tuhan itu paling pertama, baru semakin dekat kepada satu sama lain. Mau bilang kepada kita, jangan mengabaikan Tuhan dalam hal jodoh. Demikian rangkuman untuk Ormas Canisius edisi perdana. Kita akan berjumpa Ormas Canisius edisi kedua di bulan depan. Hari ini kita memperingati hari apa? Hari Kartini. Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Habis ada kegelapan tentang jodoh itu pilihan atau takdir, sekarang terang benderang. Jodoh itu bukan takdir. Jodoh itu pilihan dari diri kita yang direstui oleh Allah. Itu namanya habis gelap terbit terang. Oke, kita siapkan hati kita, jadi kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Sesudah itu kita mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan di tim PD Canisius yang menyiapkan rancangan acara Ormas Obrolan Santai Iman di perdana ini. Terima kasih kepada dukungan dari BPK, Badan Pelayanan Karismatik Katolik, yang beri ruang kepada Canisius untuk boleh terus berkiprah di wilayah perkatedral ini. Kalau BPK-nya bilang bubar, ya bubar. Terima kasih tentu kepada semua yang hadir pada malam hari ini. Tetap baik-baik aja, kesehatan. Jangan melupakan kesehatan itu penting. Dan lalu yakin dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan berpihak kepada orang yang beriman teguh. Termasuk akan memberikan jodoh yang sepadan, yang sesuai saat kita selalu berjuang dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan bisa membelokkan apa yang kita kuat-kuatan menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Terakhir, sebelum doa, saya punya cita-cita dulu jadi pemusik dan penyanyi terkenal. Itu cita-cita saya. Mengapa saya masuk ke seminari? Mau jadi pemusik dan penyanyi terkenal. Sampai di kelas 3 SMA, Tuhan membelokkan semuanya. Jadilah saya seperti ini, imam. Semua yang menjadi kebanggaan dan cita-cita saya dulu itu dibelokkan Tuhan. Membilang kepada kita boleh merancang sesuatu tentang jodoh kita. Tapi kalau Tuhan tidak setuju, akan juga ketahuan. Maka jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam seluruh perjuangan hidup ini, termasuk perjuangan untuk menemukan jodoh yang sepadan. Mari kita siapkan hati diri kita untuk berdoa dan menerima berkat Allah buat kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, terima kasih kami boleh berhimpun bersama, walaupun secara daring, mengobrol tentang iman dengan topik jodoh itu takdir atau pilihan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami yakin, kami percaya cinta-Mu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Cinta-Mu yang menyatukan kami, yang membuat kami boleh ada dalam kebersamaan. Semoga Kau menyertai kami semua, teristimewa anak-Mu yang sementara mencari jati diri hidup mereka, masa depan mereka. Kau tentu lebih tahu daripada apa yang mereka dan kami tahu. Semoga Kau selalu hadir dan menjadi jawaban buat mereka, buat harapan mereka, termasuk buat masa depan, pilihan dan pasangan hidup mereka. Beri kesempatan kepada mereka untuk boleh meraih hidup yang memberikan kebahagiaan kepada mereka, sebagaimana yang sementara dirindukan oleh mereka,
yang pasti sesuai dengan rancangan, rencana, dan ketetapan. Berkatilah orang tua mereka, keluarga mereka, semoga selalu ada dalam kerukunan, dalam kekeluargaan, semoga selalu ada dalam kebersamaan, dan semoga mereka semua terhimpun dalam persekutuan di tengah keluarga yang kemudian boleh menjadi gereja kecil yang menghadirkan dan mewartakan kabar gembira di tengah hidup mereka. Bapa, di akhir dari jumpa kami ini, kami mohon rahmat dan berkat. Untuk istirahat kami pada malam hari ini, utus malaikat pelindung menjaga kami, melindungi kami agar kami tidur dengan tenang, besok dibangunkan dalam semangat yang baru. Kami mohon penyertaan-Mu dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu, buat saudara-saudari kami yang ada di wilayah stasi Tanjung Menangis, Paroki Sumbawa Besar, yang sedang dalam penderitaan akibat rumah mereka terbakar. Semoga Engkau hadir melalui orang-orang di sekitar mereka yang boleh mengembalikan hidup mereka dengan berbagai macam bantuan kasih buat mereka. Sekalipun mereka ada di bawah tenda, semoga mereka tidak kedinginan karena Engkau menyelimuti mereka dengan Roh-Mu, dengan kekuatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menyertai kita dengan berkat-Nya penuh kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semua. Selamat malam, Romo. Malam Romo. Malam. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Ini sangat memberkati kita, khususnya untuk kita yang lagi cari-cari jodoh nih ya. Terima kasih juga untuk sponsorship dari Fit and Healthy and channel YouTube IKAKU. Dan ini teman-teman, kita bersama-sama menaikkan suatu pujian. Kita sama-sama bersuka cita, sebab kita tahu Tuhan kita telah bangkit, jadi kita sama-sama bangkit. Jangan jadi jomblo-jomblo yang sedih. Kita tahu bahwa Tuhan sudah memenangkan kita di kayu salib. Dan mari kita bersuka cita lewat lagu ini. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan bagi terus dosaku, kubur kosong, buktikan dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan dosaku, kubur kosong, buktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Terima kasih semuanya, terima kasih Romo Baby, selamat Paskah. Terima kasih, Romo Baby. Sama-sama. Biasa. Makasih Romo. Sama-sama. Terima kasih Terima kasih Romo. semua. Selanjutnya.